Gaji di Batam emang besar, tapi besar juga pengeluarannya. Setuju nggak, Bes? Hai Besti, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat ya. Oke, jadi ini ceritanya kelanjutan dari video aku yang sebelumnya. Sepil-sepil sekalian cuci-cuci, sekalian aku mau cerita-cerita dikit nggak sih? Biar nggak bosan kita sharing-sharing ya, Bes ya. Setelah menikah dan punya anak baru terasa kalau misalkan pengeluaran di Batam itu benar-benar besar ya, Bes ya. Dan sebagai emak-emak harus pinter-pinter mengatur keuangan supaya bisa bertahan hidup sampai bulan depan berikutnya. Biar nggak modar di akhir bulan, bener nggak? Hahaha. Menurut aku, untuk aku pribadi, yang paling bikin kantong jebol adalah kontrakan atau tempat tinggal. Gimana lagi ya kan, di Batam kita nggak punya rumah, jadi mau nggak mau harus ngontrak. Sebenarnya ada juga sih kontrakan yang di Batam itu yang murah-murah. Ada kisaran di bawah 1 juta, bahkan ada yang 1 jutaan juga ada. Cuman itu tergantung tempat dan lokasinya ya. Tergantung daerahnya juga. Kalau untuk di tempat aku sendiri ya menurut aku standar lah ya, karena aku bayar kontrakan itu sekitar 2 juta, itu udah include air dan listrik. Beda lagi kalau misalkan mau pakai AC, itu kalau pakai AC tambah 200.000. Menurut kalian untuk harga 2 juta ini udah murah atau mahal, Besti? Coba bantu komen ya. Lalu lanjut kebutuhan sehari-hari. Sayuran, ayam, daging, telur, ikan, harganya itu terus naik ya kan, Bes, setiap bulan. Kadang setiap ke pasar itu lihat harga bawang merah yang dulunya segini, sekarang jadi segitu. Langsung mikir lagi, wah harus hemat lagi ya. Belum lagi nanti beli minyak gorengnya, sabunnya, sabun cuci pakaian, terus sabunnya anak, samponya anak, belum lagi minyak kayu putih anak, minyak-minyakan ya kan, ya ampun. Belum lagi nanti ada iuran BPJS, belum lagi buat ongkos kerjanya suami, kadang rokoknya, terus lagi jajannya anak, lalu nanti kadang tiba-tiba anaknya demam, lalu apa ya, kadang batuk pilek, apalagi cuaca sekarang itu lagi nggak menentu banget ya kan. Kalau dipikir-pikir itu semua itu udah hampir separuh gaji ya. Tapi ya meskipun ini sulit, tapi tetap ada rasa kebahagiaan yang aku dapetin yang nggak bisa dibeli dengan uang, yaitu adalah melihat anak-anakku tumbuh setiap harinya lewat tanganku sendiri. Alhamdulillah, walaupun aku pengen kerja sebenarnya, tapi mau gimana lagi aku harus ngebesarin bocil-bocil aku dulu. Ya, mana tahu nanti anakku udah gedean sedikit, udah mengerti kondisi, ya kan, udah nggak cengeng lagi, aku bisa kerja dan bantuin suami, ya kan. Oke lah lanjut Besti, aku udah engap banget. Ini lanjut ke video, aku lagi mau masak sambal. Cabenya, tomatnya semua hasil mulung dari pasar ya, hahaha. Karena emang tadi aku berangkat mulung itu aku belum makan, karena aku nggak sempat lagi makan. Kalau misalkan aku makan, aku udah telat itu. Aku harus nidurin bocil ya kan, bocil aku aja tidurnya tuh jam 11 lewat, hampir jam 12 gitu. Jadi ya biar nggak kehabisan duit sebelum gajian, aku harus hemat, ngatur duit. Setiap hari aku harus pikir untuk pengeluarannya, kadang juga harus nolak ajakan temen keluar makan atau beli barang yang nggak penting. Ya harus korbanin diri ya sedikit supaya keluarga tetap hidup nyaman ya. Ya, jadi intinya hidup di Batam itu ya pas udah berumah tangga itu butuh kesabaran ekstra dan keahlian ngatur duit ya nggak sih? Gaji besar tapi pengeluaran juga besar. Itu realitanya, ya nggak sih? Tapi jangan sedih dulu ya Besti ya, asal kita bersabar, kerja keras, bersyukur, pasti kita bisa ngelewatinnya gitu loh. Yang penting itu keluarga sehat, anak-anak sehat, uang kita bisa cari ya. Itu yang paling utama sih menurut aku. Kalau Besti, ini nggak lama kita udah ada di penghujung video. Ini aku sengaja wrapping untuk si labu dan pepaya karena supaya lebih awet gitu kalau disimpan di kulkas. Keriput juga maksud aku, tapi dia lama gitu loh tahannya. Pokoknya kalau sayur-sayuran itu aku wrapping itu lumayan lama loh Besti. Soalnya dulu kan aku pernah jualan sayur. Sayur yang di pack-pack gitu, cuman nggak jalan. Ya ampun sedih banget. Jadinya sekarang aku baru tahu kalau misalkan sayur yang di wrapping kayak cabai, tomat apa gitu segala macam itu kalau di wrapping itu benar-benar awet, bisa semingguan gitu. Itu masih seger Besti. Coba deh kalian cobain ya nanti ya. Oke lah sekian dulu Besti, bye bye.